Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Bapak di acara Munam Ramadan. Kali ini Bapak akan didampingi oleh sahabat Bapak. Dia suka banget eksis, gak sabaran mau eksis di depan kamera. Siapa sih? Kita undang. Tataratrat. Teng. Halo. Halo Kak. Kenalan dulu, namanya siapa? Orang-orang nggak tahu kenalan ya. Oke. Halo kawan-kawan. Nama aku Jago. 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 Aku adalah Ayam yang sangat hebat. loh batuk. Kenapa? Lagi puasa ya? Iya nih. Akunya lagi capek. Jadinya nggak mau banyak ngomong nih. Ya udah. Oke, hari ini Bapak ditemani oleh Jago. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah ibadah. Ibadah yang sangat mulia. Ibadah di bulan Ramadan, yaitu puasa. Hari ini masih puasa nggak? Jago, puasa nggak? Ya iyalah. Namanya juga Jago. Ya pasti puasa. Ya, ayam jago. Aku aja kuat tuh. Oke, Jago, hari ini kita mengaji bersama ya, sama teman-teman. Jadi Jago jangan berisik. Kalau Jago mau tanya, nanti Jago boleh. Oke Jago? Oke teman-teman? Baik. Alhamdulillah, hari ini Bapak akan membahas tentang puasa. Semua sudah pada tahu puasa. Puasa. Banyak menggunakan kata-kata puasa. Tahu nggak sih, ternyata puasa itu dari bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, puasa itu dinamakan asyam. Ya, asyam. Coba Jago, apa namanya? Asyam. Loh, bukan asyap. Itu mah atalintar. Asyam, ya. Oke. Namanya asyam. Secara bahasa, asyam atau puasa artinya al-imsak, artinya menahan diri dari sesuatu. Itu secara umum ya. Sedangkan secara istilah dalam agama kita, puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit matahari atau azan subuh sampai terbenam matahari atau azan maghrib. Itulah puasa kita. Kawan-kawan, sudah paham kan tentang puasa? Pak, mau tanya dong. Mau tanya apa? Belum apa-apa udah tanya, ntar dulu. Bapak penasaran ya aku nih. Oke, mau tanya apa? Tadi disebutkan puasa itu menahan diri dari hal yang membatalkan. Betul nggak kawan-kawan? Ya. Emang puasa itu bisa batal? Emang pembatal puasa apa aja? Pertanyaan bagus nih. Tapi Bapak akan jawab pertanyaan itu nanti, karena ada pembahasan khususnya, judulnya pembatal puasa. Sabar ya. Oke, Jago? Oke, sip. Oke. Baik. Bapak akan lanjutkan pembahasan kita. Puasa itu adalah perintah dari Allah secara langsung. Di dalam Al-Quran, Allah berkata, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berkata di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Cuma orang yang beriman.
orang yang masuk Islam kemudian beriman kepada Allah, itu yang diperintah oleh Allah. Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman. Termasuk aku ya. Iyalah, kan jago juga Islam, sama bapak juga Islam, kita juga orang beriman, maka kita dipanggil oleh Allah. Wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat terdahulu di zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad juga diwajibkan puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi umat-umat yang bertakwa. Gimana jago? Tuh perintahnya Allah secara langsung dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Teman-teman, kalau Allah sudah perintahkan, sami'na wa ta'na, kami mendengarnya, kami juga harus taat. Ya jago, puasanya nggak boleh batal. Puasa ini kaitannya sama Ramadan. Ramadan harus full dilakukan dengan cara berpuasa. Tahu nggak sih kawan-kawan, jago, ternyata orang yang berpuasa itu akan dapat pahala loh. Dan yang lebih dahsyat lagi, Allah sediain surga khusus buat orang yang puasa. Penasaran nggak? Iya, jadi penasaran nih. Lanjut. Oke. Baik. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi Muhammad, pernah mengatakan bahwasannya Allah menyediakan surga yang khusus, yaitu pintu yang khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Disebut dengan sebutan pintu Ar-Rayyan. Jadi yang bisa masuk surga itu cuma orang-orang yang puasa aja. Simak baik-baik. Di dalam hadis dikatakan, ketika kita nanti sudah meninggal, Allah bangkitkan lagi. Jeng. Oh, bisa ya? Bisa nggak jago? Bisa non, kan ada hari kebangkitan, yaumul ba'ats. Oh iya betul, pinter jago ya. Oke, betul. Nanti kita dibangkitkan. Setelah kita dibangkitkan, akhirnya kita akan masuk neraka atau masuk surga. Namun Allah sediakan pintu khusus untuk orang-orang puasa. Dipanggil ya Allah, mana orang yang berpuasa? Maaf, yang memanggil itu adalah surga. Kata surga, mana orang yang berpuasa? Lalu mereka, orang-orang yang berpuasa pun berdiri. Lalu orang-orang yang berpuasa itu masuk ke dalam pintu-pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Masuk ke dalamnya, hidup nikmat di dalamnya selama-lamanya. Orang lain bisa masuk pintu itu? Gak bisa. Hanya yang punya amalan khusus yang bisa masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan. Hebat ya? Hebat kan? Kenapa bisa begitu? Bisa, karena Allah mengatakan puasa itu untuk Allah. Ibadah yang lain, sholat, zakat, haji, itu untuk kita. Tapi khusus puasa itu untuk Allah. Maka Allah pula yang memberikan hadiah yang khusus, yakni surga dari pintu Ar-Rayyan. Surga ada berapa pintu? Ayo, ada berapa pintu jago? Kawan-kawan, ada berapa pintu? Ada yang tahu nggak? Berapa pintu ya? 10. Yakin 10? Ya 10 aja maunya. Jangan banyak-banyak, kamu harus yakin. Ya udah deh, 9. Yakin 9? Nggak yakin sih. Ya tapi bingung. Ya udah deh. Pak Ustadz aja ya. Baik. Pintu surga itu ada 8. Salah satu pintunya disebut tadi Ar-Rayyan. Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya jika ada waktu kita bahas tentang pintu-pintu surga. Dan kita udah tahu nikmat tertinggi dari kita berpuasa adalah kita bisa masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Aduh, apalagi yang ditawar-menawar. Kok masih ada aja ya bulan Ramadan kayak gini nggak puasa? Memang mereka nggak kepengen ya masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Kurang apa lagi ya, jago? Padahal kita kan sudah menjadi hamba Allah, ya harus taat sama Allah. Seperti tadi Bapak bilang, sami'na wa ta'na. Iya bener juga ya. Jadi kesimpulannya, orang yang puasa itu bisa masuk surga melalui pintu khusus namanya Ar-Rayyan. Iya betul. Khusus hanya untuk orang-orang puasa.
Tapi kalau yang amalannya selain puasa, seperti misal dia sholat malam, sholat tarawih, infak, sodako, ya beda lagi. Karena kan pintu surga banyak. Surga tertinggi, Bapak kasih tahu tambahannya, yaitu surga Firdaus. Nah, seperti itu. Jadi paham jago? Oke deh. Oke deh, siap. Baik, kita lanjutkan ya nak ya. Baik, sahabat-sahabatku, Bapak akan melanjutkan materi kita kali ini. Setelah tadi Allah sudah himbau untuk orang-orang beriman puasa. Lantas syarat wajib untuk puasa itu apa? Siapa-siapa aja yang boleh berpuasa? Tadi udah diketahui beriman, iya, tapi belum lengkap. Baik, Bapak akan jelaskan. Ada ternyata di dalam agama kita syarat wajib puasa. Apa jago? Wajib puasa. Nah, dengarkan ya jago, dengarkan ya kawan-kawan. Baik, wajib puasa itu bagi orang yang akan menjalankan puasa. Siapa aja? Satu, udah jelas, hanya orang Islam lah yang diwajibkan puasa. Yang bukan Islam yang gak puasa. Emang ada orang-orang yang bukan Islam puasa? Ada jago, di agama lain juga ada puasa. Emang kamu gak tahu? Baru denger. Aku baru denger tuh. Masa ya? Iya, itu orang Hindu, orang Buddha juga ada yang puasa. Tapi puasanya beda, nggak kayak kita. Makanya kalau kita tuh sudah lengkap, agama kita sudah lengkap, jadi sudah ada tata caranya. Ya, oke, Pak lanjutkan. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, dia sudah balik. Yang ketiga, dia berakal sehat. Yang keempat, dia kuat menjalankan puasa. Yang kelima, berpuasa tidak pada waktu yang terlarang. Ada yang bertanya nggak jago? Iya nih, aku bingung nih. Apa sih tadi ada sebutan balik? Kawan-kawan ngerti nggak? Balik itu menandakan bahwa dia itu sudah dicatat amal ibadahnya orang malaikat. Untuk laki-laki itu ada tanda-tanda baliknya. Untuk perempuan biasanya ditandai dengan dia sudah mengeluarkan darah haid. Iya, yang biasa orang-orang sebut itu loh, sedang berhalangan. Itu maksudnya darah haid. Nah, saat sudah dihitung amal ibadahnya, dicatat oleh malaikat, maka dia sudah wajib puasa. Oke, jaga? Oke. Ada lagi nggak? Tadi ada sebutan juga berakal sehat. Iya, betul, berakal sehat. Maksudnya? Ini jago, berakal sehat tuh maksudnya begini. Kan ada orang yang akalnya normal, ada orang yang akalnya bermasalah, kayak orang itu yang di rumah sakit jiwa. Oh, paham nggak? Oh iya. Oh gitu. Iya, itu maksudnya berakal. Jadi gini, ada orang-orang yang terkena hukum-hukum Allah, ada yang tidak. Nah, orang yang tidak terkena hukum Allah inilah tidak diwajibkan puasa. Siapa aja? Bapak kasih tahu ya. Ada di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwasannya orang yang tidak berakal sehat adalah orang gila, itu nggak wajib puasa. Yang kedua, anak kecil itu nggak wajib puasa. Tapi kawan-kawan banyak yang puasa, Pak. Iya, itu buat latihan. Nanti ketika dia udah balik, jadi dia sudah pintar puasa, sudah terbiasa puasa. Ya jago? Oke, baik. Maka dari itu, kawan-kawan, itu maksudnya yang Bapak maksud berakal sehat. Ada lagi jago? Ada satu lagi ya. Apa? Itu loh, Pak. Ada waktu-waktu yang dilarang puasa. Emang ada ya? Ada. Jadi gini kawan-kawan, memang ada waktu-waktu yang dilarang puasa. Kapan? Seperti misalnya hari Lebaran, hari Idul Fitri, itu nggak boleh kita puasa karena itu adalah hari berbuka. Kemudian hari Idul Adha itu juga nggak boleh kita berpuasa. Selanjutnya hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah itu pun juga nggak boleh puasa, haram itu. Jadi puasa itu sudah ada waktunya, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Puasa wajib contohnya puasa Ramadan,
sudah jelas 30 hari, ada yang 29, ada yang 30 hari di bulan Ramadan. Ada juga puasa sunnah, sudah jelas waktunya, puasa Senin Kamis, puasa Arafah, ya kan? Puasa Muharram, Tasu'a Asyura, dan banyak puasa sunnah lainnya. Jadi puasa itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Paham? Paham Jago? Paham? Siap. Oke. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi Bapak sudah bahas tentang puasa. Yang kedua, Bapak juga sudah bahas tentang dalil diwajibkannya puasa. Dan juga Bapak juga sudah bahas tentang syarat wajib puasa, siapa-siapa aja yang puasa. Nah, sekarang kita bahas tata cara puasa. Puasa dimulai dengan niat. Niat itu adalah perbuatan hati, tidak perlu kita ucapkan, ya. Cukup kita niatkan dalam hati. Jika lo besok ingin puasa, cukup yakini dalam hati, saya besok puasa. Nggak perlu diucapkan. Dari malam hari kita sudah siapkan bahwa kita niat untuk puasa. Selanjutnya setelah niat, kita tidur. Bunyi alarm ya. Waktunya kita sahur. Nah, setiap orang berpuasa disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk sahur. Ya. Kita sahur, kita makan sahur. Ya. Kemudian setelah selesai sahur, kita menahan diri pada waktu-waktu yang telah Allah tentukan. Kapan? Yaitu pada saat mulai puasa. Dari mulai azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh sudah stop, kita makan. Jangan makan lagi, ya. Bisa dibilang juga itu terbit fajar. Kita stop makan sampai nanti siang, sore, sampai maghrib. Azan maghrib bunyi lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktunya berbuka. Seperti itu. Jadi puasa itu seperti itu. Ustaz, mau tanya dong. Tanya apa, Jago? Itu tuh, aku pernah dengar di musola di masjid ada orang ngomong, imsak. Itu gimana ya, Ustaz? Oh, imsak. Tadi kan Bapak udah bilang puasa itu artinya imsak, artinya menahan. Imsak yang dipahami oleh sebagian orang dengan yang dipahami oleh kita beda. Padahal imsak itu artinya menahan. Jadi kalau sudah ada waktu imsak, itu kita masih boleh makan. Imsak itu biasanya 10 menit sebelum azan subuh. Bukan berarti ketika ada imsak kita berhenti makan. Tidak, kita tetap masih boleh makan. Tadi Bapak sudah bilang, waktu berhenti makan adalah azan subuh. Ketika sudah mau azan subuh, kita sudah siap-siap berhenti makan. Seperti itu. Jadi imsak itu bukan alasan berhenti makan, tapi kita siap-siap untuk sholat subuh. Siap-siap. Seperti itu. Oke, Jago? Siap. Paham deh kalau gitu. Oke, bagus, Jago. Dan juga nih, Jago, kamu hafal nggak doa buka puasa? Jangan-jangan kamu nggak hafal lagi. Hafal kok. Gimana coba doanya? Kawan-kawan, ikutin Jago ya. Dhahaba dhama'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Pinter, Jago. Iya betul kawan-kawan. Doa yang benar ketika berbuka puasa seperti itu. Tapi ada tata caranya. Gimana tata caranya? Pertama, ketika dengar bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib ya. Kemudian kita baca bismillah. Bismillah. Dianjurkan setelah baca bismillah kita makan kurma. Kalau nggak ada kurma, boleh kita berbuka minum air. Ya. Setelah kita minum air, setelah dahaga kita sudah selesai, kita baru baca doa tadi. Bapak ajarkan, coba ikuti ya. Zahabadz dhama'u. Pintar. Lagi ya. Zahabadz dhama'u. Wabtalatil uruku.
uruku wabtallatil uruku wabtallatil uruku wathabatal ajru wathabatal ajru wathabatal ajru insyaallah. insyaallah. Pinter jago. Bisa jago ya? Bisa dong Ustaz? Oke, kalau gitu jago, sudah makin jago sesuai namanya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi Bapak sudah menjelaskan banyak hal. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang pembatal puasa. Puasa ternyata bisa batal loh kawan-kawan. Gimana ya? Nah, ini dia. Ulama telah menjelaskan pembatal puasa itu ada 7, tapi Bapak nggak bahas semua. Bapak hanya bahas beberapa hal saja. 1. Pembatal puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Yang perempuan dalam keadaan haid dan juga nifas. Haid atau nifas itu juga. Yang keempat, murtad. Hafal nggak jago? Hafal kok. Coba apa? Yang pertama apa tadi? Makan, minum saja. Yang kedua? Muntah dengan sengaja. 3. Haid atau nifas. Oke. 4. Murtad. Pasti kamu masih ada yang mau ditanya. Sok atau mau ditanya? Silakan. Ini Pak Ustaz, tadi bilang makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Emang ada kalau makan gak sengaja gitu? Ya ada jago. Ya gini, makan minum itu adalah perbuatan yang biasa kita lakukan. Karena keseharian kita sebelum kita puasa kita makan. Nah, karena kita puasa, kita nggak boleh tuh makan, karena kita dilarang untuk makan. Terus ada Allah beri nikmat kepada orang itu, yaitu lupa, sehingga dia makan dan minum. Itu kawan-kawan. Jadi saat dia puasa, dia bangun tidur, haus nih, buka kulkas, minum. Habis minum baru ingat, hari ini aku puasa, gimana? Nah, di dalam hadis dikatakan kalau kita sedang puasa tiba-tiba kita minum tanpa disengaja, maka puasanya tidak batal. Ya jago ya? Oh gitu. Iya, tidak batal. Karena apa? Karena Allah memberikan nikmat kepada orang tersebut. Ingat, lupa itu tidak bisa disengaja. Lupa itu perbuatan yang Allah tetapkan terhadap seorang. Gak bisa kita karang-karang. Gak bisa tuh, besok saya mau lupa supaya bisa minum, bisa makan. Gak mungkin. Lupa itu nikmat yang Allah berikan pada orang yang puasa. Ya, tahan jago. Nah, begitu pula juga dengan muntah. Kalau muntahnya tidak disengaja karena orang itu sedang sakit, tapi sakitnya ringan, tiba-tiba muntah. Contoh, si jago lagi masuk angin, meriang nih, aku meriang nih, badan aku meriang nih. Nah, kemudian ketika jago masuk angin, jago muntah-muntah. Nah, jago muntah-muntah itu tidak disengaja, bukan karena ingin menjago. Maka dari itu, muntah yang tidak disengaja, muntah yang disebabkan karena sakit tidak batal. Muntah yang disengaja tuh kalau kalian sengaja main-mainin tenggorokan kalian. Ada kan tuh orang-orang yang mainin tangannya ke dalam mulut sehingga muntah dulu. Nah, itu muntah yang disengaja. Ya, jadi kalau muntah tidak disengaja tidak batal. Ada lagi nggak jago? Kalau ada lagi boleh kok, mumpung masih gratis, nanya-nanya ke Ustadz. Besok bayar ya. Ustadz bisa aja deh. Oke, baik. Aku mau tanya lagi Ustadz. Tadi ada juga Ustadz nyebut haid dan nifas. Kalau haid aku udah tahu, udah sering lihat istilah-istilah kayak gitu di mana-mana juga ada.
Kalau nifas apa tuh? Nifas itu terjadi terhadap seorang ibu yang melahirkan. Ibunya hamil, kemudian bayinya udah keluar. Setelah keluar itu namanya masa nifas. Masa nifas itu beragam, ada yang 30 hari, ada yang 40 hari, tergantung, beda-beda ya. Nah, pada saat masa nifas ini seorang ibu tidak perlu puasa, tapi mengganti puasa atau membayar ya, seperti itu. Ingat jago. Oke. Baik. Satu lagi ya. Boleh ya kawan-kawan ya, satu lagi ya. Iya apa? Tadi juga dibahas tentang murtad. Aku mah taunya muncrat. Muncrat mah itu kalau lagi makan terus sambil ngomong tuh muncrat. Ini murtad beda lagi. Murtad adalah orang yang tadinya beragama Islam kemudian pindah agama, jadi agama Kristen, jadi agama Yahudi, jadi agama Hindu, Buddha, itu namanya murtad. Oh, sama dong kayak kafir. Beda sama kafir. Kalau kafir dia belum Islam, jadi memang dari kecil agama dia beda, agamanya Hindu, Buddha, itu kafir. Beda lagi. Kalau ini dia sudah merasakan Islam, kemudian dia masuk ke agama lain, itu namanya murtad. Saat dia sedang puasa, dia beragama Islam, nah tiba-tiba dia pindah agama, dia jadi murtad, maka dia tidak lagi berpuasa, maka puasanya batal. Tadi kan udah Ustaz bilang syarat sah puasa adalah Islam. Kalau udah nggak beragama Islam, dia murtad, ya dia nggak lagi puasa. Ngerti nggak jago? Paham ya jago ya? Paham dong Ustaz. Siap. Kita udah berapa menit ya jago ya ngobrol kayak gini? Seru juga. Oke, baik. Insya Allah pertemuan selanjutnya Bapak akan menjelaskan lagi tentang ibadah yang lainnya. Ingat ya, kalian harus mengamalkan puasa sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam buku juga ada kok ya, di Muhammadiyah sendiri juga banyak buku-buku tentang puasa. Kalau kalian mau tambah referensi ilmu, bisa baca-baca buku dari Muhammadiyah ya, insya Allah juga bermanfaat. Baik, dan di pertemuan selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang ibadah apa ya. Tunggu aja deh, pokoknya seru. Apakah nanti Bapak akan bersama teman Bapak lagi, si Jago? Mau ikutan lagi Jago? Mau dong, aku mau lagi. Boleh ya. Nah, dulu lah, nanti ya, kita lihat saja dulu jadwalnya. Oke Jago, baik. Bapak tutup pertemuan hari ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.